Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, ini adalah video part kedua untuk pembuatan sistem sederhana database pasien ya, klinik atau rumah sakit. Dan ini aplikasi sederhana ya, hanya khusus untuk manajemen data pasien saja. Kalau misalnya di rumah sakit itu harus lebih kompleks ya, ini mungkin bentuk sederhananya aja gitu ya. Dan mungkin ini memang tidak kurang cocok diterapkan di rumah sakit besar karena memang aplikasi yang dipakai udah berbeda dengan yang saya buat seperti ini. Oke, langsung saja di sini kemarin kita sudah selesai untuk membuat desain dari dashboard atau dari menu utama yang akan kita gunakan untuk mengolah data pasiennya ya. Nah, di sini kita akan hidupkan untuk beberapa form atau data, yaitu di bagian data klinik dan data dokter ya. Nah, di sini untuk menghidupkan data klinik kita akan tambahkan sheet baru ya di sini. Jadi kita klik di bagian tombol new sheet sini, terus saya kasih nama misalnya data klinik. Nah, gini. Terus di atas ini ya, langsung kita buatkan tabel, yaitu di sini ada pertama ada nama klinik, lalu di situ ada alamat. Kita bikinnya ngikuti ini ya, teman-teman ya, ngikuti yang ada di sini gitu ya. Jadi ada nama, alamat, nomor telepon, email, website. Nama, alamat, nomor telepon, email, dan website. Nah, gitu. Jadi nanti di dalam data ini itu akan dimasukkan juga ke dalam tabel di dashboard sini ya, di dalam form ini gitu maksudnya. Nah, kalau sudah kita bentuk seperti ini, kita langsung buatkan untuk desain formnya. Jadi kita masuk ke developer, terus Visual Basic. Nah, lalu di sini kita nah jadi kita di sini akan membuatkan form untuk kita pakai menginput data kliniknya gitu. Lalu di sini kita klik insert ya untuk masukkan formnya, terus pilih user form. Nah, untuk bentuk formnya kita buat seperti ini aja. Terus di sini kita masukkan atau kita ubah dulu di bagian name-nya. Untuk name-nya di sini saya kasih nama form klinik. Nah, gitu. Terus di bagian caption saya kasih juga nama form data klinik. Lalu di bagian huruf saya ganti ya, di bagian font saya ganti jadi Calibri ukuran 11. Terus di bagian back color saya langsung ganti jadi warna putih kayak gini. Lalu kita masukkan label. Nah, label pertama ini saya kasih nama atau captionnya nama klinik. Terus saya atur juga di bagian back style untuk captionnya, untuk labelnya transparan ya. Dan untuk huruf saya kasih warna hijau. Oh, sini aja deh. Nah, ini. Terus masukkan text box. Oke, ini nama kliniknya ya, text box-nya. Terus langsung saya atur juga di bagian border style, itu pilih yang single, dan border color. Ini tujuannya kenapa saya atur ya, supaya nanti langsung mendapatkan tampilan yang sesuai dengan yang saya mau gitu ya. Jadi nanti tinggal kita copy aja ini objeknya gitu. Oke, seperti ini ya. Kalau kurang gede nanti tinggal digedein aja untuk hurufnya. Nama klinik sudah, habis itu kita copy langsung. Taruh sini, kita kasih nama alamat tadi ya. Oke. Alamat. Habis itu paste lagi.
nomor telepon, terus di sini ada email, lalu ada lagi website. Nah, di bawahnya kita masukkan tombol ya, pakai comment button. Tombolnya ada 2. Seperti ini. Kita copy. Kayak gini ya. Oke, nah ini saya kasih warna langsung. Seperti ini aja, atau warna yang sesuai. Nah, ini ya. Ini saya kasih warna putih. Ya. Untuk ini captionnya saya ganti jadi save. Dan ini saya kasih nama jadi reset. Oke. Nah, kalau sudah kita kasih nama ya masing-masing objek ini, nanti kita pakai untuk input datanya. Kita atur dulu nih height-nya dia 22. Biar nggak terlalu besar ya. Oke, seperti ini. Jadi tampilan kayak gini nanti. Nah, ini. Kalau misalnya kurang kecil ya dikecilin aja ini. Oke. Pertama di sini kita kasih nama. Karena dia nama klinik berarti txt nama ya. Terus di sini kita kasih nama txt alamat. Lalu ada txt telepon. Lalu ada txt email. Lalu ada txt website. Di bagian bawah untuk tombol ini saya atur dulu fontnya. Saya gedein sedikit, udah tebalin ya. Oke. Ukuran 12 misalnya. Nah, seperti ini. Di sini untuk tombol saya kasih nama cmd save. Reset saya kasih nama cmd reset. Oke. Lalu kalau sudah langsung kita buatkan perintah untuk nanti bisa mengisi di bagian sini ya. Dan dia datanya juga masuk ke sini nanti itu. Ini saya kasih border dulu. Oke, nanti formnya itu bisa juga kita pakai warna yang sama dengan yang di sini ya. Jadi biar lebih serasi gitu. Nah, kalau sudah di sini kita akan buatkan coding dengan cara untuk tombol save dulu ya. Kita klik kanan, pilih view kode. Nah, di sini kita masukkan perintah karena kita mau mengisi langsung ya di bagian sini. Jadi tombol save ini dia berfungsi untuk memasukkan satu data saja. Ya, satu data, jadi dia tidak dipakai untuk menyimpan data dengan jumlah data yang banyak. Jadi kita hanya berfungsi untuk mentransfer data saja dari form ke dalam sheet gitu. Maka di sini bisa kita buat perintah. Dia di A5 ya asalnya ya atau awalnya. A5 di sheet 2. Oke, berarti kita ketik di sini sheet 2. Nggak mau. Oke, sheet 2 dot ring kedua A5 dot value sama dengan me dot txt nama dot
value. Nah, seperti itu. Ini keyboardnya agak lemot ini. Tuh, habis baterai keyboardnya. Nah, berikutnya ya, setelah di bagian sheet 2 sudah selesai di bagian untuk nama, tinggal kita copy aja ini. Copy terus paste di sini ya. Lambat. Ini keyboardnya pakai wireless, kayaknya baterainya mau habis ini. Kacau ini. Oke. Nah, karena dia pindah kolom ya, berarti setelah nama klinik, berarti gini kita ganti ya. Ini jadi B5 gitu. Jadi B5. Aduh. Oke, udah. Oke, nah setelah di B5 ini kita ganti juga ya. Kita ganti juga jadi ini .txt alamat. Terus ini kita paste juga di sini. Habis B berarti dia C karena pindah kolom. Habis alamat berarti dia adalah txt telepon kalau nggak salah ya, kita cek dulu. Iya, telepon, email, website. Oke, telepon kita paste lagi. Habis C berarti D. Habis telepon ini berarti email .txt email ya. Nah, itu. Dan berikutnya habis D itu E. Berarti website, berarti txt website. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah setelah terisi seperti ini ya, maka textboxnya kita kunci ya dengan cara kita ketik perintah ketik me.txt nama .enable sama dengan false. Jadi setelah terisi nanti maka textboxnya kita kunci. Nah, ini kita copy aja langsung paruh bawahnya. Ini kita copy, masukkan ke sini. Tinggal ganti aja gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, kalau sudah, step berikutnya ya, kita akan coba jalankan. Oke, kayak gini ya. Kita isi, saya nama kliniknya adalah klinik sehat aduh, keyboardnya sejahtera nggak mau nih, sejahtera cepat sembuh. Nah, gitu. Nah, alamat misalnya di Surabaya. Nomor telepon 03125589978. Email klinik sejahtera @gmail.com. Website www.klinik aduh Oke, tunggu sebentar ya, saya ganti keyboard USB dulu.
Oke, sudah ganti keyboardnya ya, semoga ini aman. Klinik sejahtera ya, .com. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita masukkan datanya, ya tinggal kita klik tombol save saja. Nah, maka otomatis dia masuk ke sini ya, dan ini dia akan terkunci gitu. Nah, gini. Jadi nggak hilang gitu, karena ini memang harus ditampilkan gitu. Kita tutup ya. Nah, seperti ini. Udah masuk ya. Oke, udah masuk kayak gini hasilnya. Nah, ini nanti kita akan masukkan juga ke dalam dashboard sini. Nah, caranya berarti kita tinggal klik di sini aja ya. Klik di save-nya sini, terus ketik di bagian formula bar sama dengan masuk ke data klinik, terus klik di bagian nama klinik sini. Enter. Nah, seperti itu. Maka di sini akan muncul namanya. Nama kliniknya ya. Nah, ini. Kita langsung kasih aja huruf atau warnanya ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini kurang lebar, maka teman-teman bisa untuk menariknya ke bawah ya, biar dia bisa menampung banyak teks gitu ya. Kalau ini sudah, tinggal ini kita juga masukkan ya, klik lagi, terus ketik sama dengan data klinik, alamat, enter. Ini juga sama dengan data klinik, telepon, enter. Email juga sama dengan data klinik ini, lalu website juga sama. Oke. Nah, tinggal kita kasih warna putih. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini adalah hasil dari inputan yang ada di sini tadi gitu. Ketika ini berubah, maka di sini pun juga berubah gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tombol resetnya. Jadi tombol reset ini berfungsi untuk menghidupkan lagi ini ya, menghidupkan textbox-nya supaya bisa diedit gitu. Jadi tinggal kita klik 2 kali tombol ini, terus ini tinggal kita copy. Oke. Copy, terus dimasukkan. Ini tinggal kita ganti jadi true. True ya, semua true. Oke, seperti itu. Kita simpan, jalankan. Nah, ketika dijalankan, ini harusnya dia terisi juga dengan yang ada di data klinik sini. Jadi, waktu dibuka form yang tadi, itu harusnya dia terisi langsung dengan data ini, gitu. Nah, untuk mengisinya, kita cukup klik kanan di area form yang kosong ini ya, terus pilih view kode, lalu kita ganti prosedurnya ini menjadi inisial. Pilih inisial, nah muncul kayak gini ya. Yang klik ini dihapus. Hapus, terus ini kita buatkan perintah di sini. Jadi tinggal kita balik ya, yang ini. Itu tinggal kita balik. Awalnya kan dia sheet dulu. Nah, sekarang kita balik jadi textbox dulu. Jadinya gini. Ini kita copy. Atau kita copy semua ini ya. Nah, ini kita copy semua, masukkan ke sini. Oke. Terus ini kita cut, yang pertama ini kita cut. Terus di sini kita kasih sama dengan paste di sini. Nah, gini. Ini dihapus. Nah, jadi dia terbalik kayak gitu. Dibalik gitu maksudnya. Nah, kita copy atau kita cut juga. Kita cut lalu kita masukkan juga di sampingnya sini sama dengan barusan ya. Ini kita hapus. Oke, nah jadi kalau kayak gini, ini dijalankan ya, dia terisi sudah. Nah ini, oke terisi dan posisinya ini dia belum terkunci, harusnya terkunci gitu. Nah supaya terkunci, maka tambahkan lagi perintah yang tadi di sini.
Oke, masukkan di bawah sini ya. Nah, gitu. Kita simpan dulu. Hasilnya kalau kita jalankan, nah dia udah terkunci ini. Udah terkunci, kalau kita klik reset, nah ini hidup. Tinggal kita ganti. Misalnya kita ganti jadi klinik anak sejahtera. Nah, gitu. Klik tombol save. Ya, nah ini berubah lagi udah. Ya. Ini berubah sudah gitu. Di sini pun juga berubah gitu. Nah, oke, untuk di bagian klinik sudah selesai berarti ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian data dokter atau form dokter. Nah, untuk form dokter berarti kita akan bikin form lagi. Oke, berarti kita tambahkan ya. Kita klik insert, pilih user form. Ini kita atur formnya memanjang ya. Karena nanti ada list box-nya. Oke, seperti ini. Sama kayak tadi ya, ini kita ganti dulu menjadi form dokter. Nah, cuma nanti form dokter ini juga kita pakai untuk menginput perawat ya. Jadi dia data dokter dan data perawat. Di sini kita ganti lagi captionnya menjadi form data kok perawat sih, form data dokter dan perawat. Nah, gitu. Lalu di bagian hurufnya saya ganti juga jadi kalibri kayak tadi, ukuran 11 ya. Terus back color saya ganti jadi putih. Dan di sini kita mulai memasukkan objeknya. Supaya cepat kita copy dari sini bisa ya. Nah, ini. Kita copy, paste di sini. Nah, kayak gini. Kita buat seperti ini ya. Nah, ini kita ganti jadi nama dokter garing perawat. Artinya ini bisa dipakai buat nginput dokter ataupun perawat gitu. Lalu di bawahnya juga kita copy lagi ini. Kita pilih combo box ya sekarang. Lalu di bagian height-nya ini kita isi 22. Kita tarik. Ini kita ganti jadi jenis kelamin. Ini kita belum ya. Ini kita ganti border stylenya jadi single. Terus border colornya yang ini ya. Kurang kayaknya, kurang gelap ya. Oke, sudah sama. Nah, kayak gini ya. Oh, mungkin di sini ada lagi ya di atasnya ini. Kita tambahkan lagi deh. Di situ ada ID ya. ID dokter atau perawat gitu. Habis ID dokter baru dia namanya gitu biasanya. Oke, kayak gini. Jadi ada ID dokter, nama dokter, jenis kelamin. Kita copy lagi. Nah, ini kita ganti jadi profesi ya. Ini di sini kita pakai buat ngisi apakah dia itu perawat atau dokter gitu ya, atau misalnya ada bidan gitu mungkin. Ini di sini nanti dipakai untuk input profesinya apa.
Lalu di bagian bawah ada lagi misalnya nomor telepon. Di bawahnya lagi ada alamat. Nah, gini. Sebentar, ini kayaknya kita susunannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita susun ke samping aja ya. Ini 22. Nah, gini. Oke, seperti ini aja susunannya ya. Nah, kalau sudah di bagian bawah tambahkan list box untuk menampung datanya ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, tambahkan lagi tombol di bagian bawah sini. Ini untuk eksekusi datanya ya. Tombolnya ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Terus di sini juga ditambahkan lagi text box. Oke. Ini juga kita atur ya. Di sini border stylenya yang single. Border color juga pilih yang ini. Dan ini kita atur juga warna tombol. Terus warna huruf. Nih, nah ini. Ini kita kasih nama sama kayak tadi ya. Save. Lalu di sini ada update. Di sini ada delete. Dan di sini ada reset. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal ngasih nama-nama objek yang sudah kita masukkan ya. Ini kita ganti jadi txt id dokter. Terus sini kita kasih nama cb jenis kelamin. Ini kita kasih nama txt telepon. Ini txt nama sudah. Ini cb profesi. Ini kita kasih nama txt alamat. Ini kita kasih nama tabel data. Ini kita kasih nama cmd save. Ini kita kasih nama cmd update. Ini kita kasih nama cmd delete. Ini kita kasih nama cmd reset. Ini kita kasih nama txt nomor. Nah, kalau sudah, step berikutnya kita akan tambahkan. Sekarang ini kan sudah jadi formnya nih, cuman tabel belum ada kita buat gitu. Nah, di sini kita tambahkan sheet untuk menampung data dokternya. Kita klik tambah sheet ya. Kita kasih nama data dokter. Nah, di sini kita buat dari baris keempat juga. Kita kasih di sini ada nomor ID dokter.
lalu ada nama dokter, terus ada apa lagi tadi, jenis kelamin, profesi, nomor telepon, alamat. Oke, berarti di sini ada jenis kelamin, profesi, nomor telepon, lalu alamat, kayak gitu. Kita simpan, kita atur dulu. Oke, nah ini tabelnya ya. Nah, kalau sudah kita isi dulu di bagian jenis kelamin ya. Nah, di sini namanya kan dia CB jenis kelamin. Kita klik kanan di formnya ya, pilih view kode, lalu kita ganti di bagian klik sini, pilih yang inisial. Ini kita hapus. Terus ini kita kasih perintah ya, with CB jenis kelamin dot add item laki terus dot add item perempuan. Oke, and with. Nah, gitu. Kita coba. Nah, ini isinya udah ada ya, laki-laki, perempuan gitu. Terus kita juga di bagian profesi. Nah, ini. Misalnya tambahkan lagi di sini ya. Kita klik kanan, pilih view kode. Kembali ke sini, tambahkan lagi dengan cara with CB profesi dot add item, misalnya dokter. Dot add item lagi perawat. Dot add item lagi misalnya bidan. Ini misalnya ya, ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Dot add item misalnya apoteker. Terus kalau sudah and with. Nah, seperti ini. Kita jalankan, dia udah ada isinya harusnya. Nah, ini udah ada isinya ya. Oke, kalau sudah kita buat perintah untuk menyimpan di dalam tabelnya. Berarti menggunakan tombol save. Klik 2 kali tombol save-nya ini ya. Jadi klik 2 kali, maka muncul seperti ini. Kita buatkan perintah. Kita bikin perintah dim db dokter as object. Lalu kita buat lagi di bawahnya set db dokter sama dengan sheet 3. Kenapa apa maksud perintah ini? Itu semua sudah saya jelasin di video pembelajaran dasar VBA Excel ya. Jadi Anda bisa lihat di video-video sebelumnya. Ini dari A5 ya, dari kolom A. Ketik 2A. Oke. Dot n XL up. Oke, terus di sini ada lagi if me dot txt id dot value sama dengan petik 22 kali or me dot txt nama dot value petik 22 kali underscores or me dot txt cb dot value sama dengan petik 22 kali or me dot cb profesi dot value lalu or me dot txt telepon ya dot value or me dot txt alamat dot value
Oke, karena udah terakhir alamat, kita kasih then. Muncul pesan call MSG box. Harap isi semua data dengan lengkap. VB information, data harus lengkap. Lalu ada else. Kita buat sekarang perintah untuk masukkan data, berarti db dokter dot offset 1,0 dot value sama dengan mi.txt sama dengan row buka kurung tutup kurung min row dolar ya, A4, A dolar lagi 4, petik 2, ini juga harusnya ada petik 2. Oke, A4 ini didapat dari kolom ini ya, jadi baris pertama ini A4. Nah, kalau sudah ini tinggal kita copy ya. Oke, paste, ini tinggal kita ganti jadi 1. Ini kita ganti jadi mi.txt id.dokter.value. Nah, bagi teman-teman yang bingung ini maksudnya apa, sekali lagi ini udah saya jelaskan di video pembelajaran VBA Excel dasar di video-video sebelumnya ya. .txt nama. Ini kita copy lagi. Dan ini juga kita bisa copy dari sini ya. Nah, ini. Oke, jangan lupa juga digubah juga ini ya. Jadi 3, 4, 5, 6. Terus tambahkan pesan lagi, tinggal kita copy dari sini pesannya. Isinya sekarang kita ganti jadi data berhasil disimpan. Judulnya kita ganti jadi simpan data. Lalu di bawahnya kita buat lagi, ini kita copy aja dari sini perintahnya. Nah, ini kita hapus. Sisakan mi-nya aja ya. Or-nya dihapus. Sama if-nya tadi, ini juga dihapus underscore-nya. Lalu and if. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba dengan kita jalankan, kita klik langsung tombol save, maka muncul kayak gini nih. Kita isi misalnya ID-nya ID strip 1001, nama dokter misalnya laki-laki, misalnya dia dokter, nomor telepon, alamat misalnya di Jombang. Kita klik save. Oke, nah tersimpan sudah di sini dia. Nomor urut 1 ya. Jadi ini hasil yang tadi kita input. Nah, sekarang dia nggak masuk ke sini kan ya. Nah, supaya dia masuk ke dalam list box, kita atur dulu list box-nya ya. Tadi udah kita kasih nama yaitu tabel data. Di bagian di sini kolom con ya. Kita isi tadi ada 1 2 3 4 5 6 kolom, berarti di sini kita isi 7 karena ada nomor. Ini 7 jadinya. Terus kolom head jadikan true. Kolom bit pertama 30. Oke. Nah, kita codingnya kita ambil dari sini udah saya siapin ya. Nah, ini tinggal kita copy aja ini. Copy, terus kita masuk ke formnya sini ya, klik 2 kali formnya. Buat di bagian paling bawah, langsung dipaste aja tadi.
nih ya, ambil data, ini kita ganti jadi dim db dokter. Terus di sini untuk sheet data itu kita ganti jadi sheet 3 karena emang di sheet 3 datanya. Kolom data awal ini kita ganti jadi kolom A. Ini juga sama, kita copy ke sini. Terus ini juga sama, kita ganti jadi sheet 3. Ini berarti dari A5 karena data awal itu dari A5. Sel akhir ini kita kasih A 10.000 misalnya. Artinya nanti data ini itu atau pegawainya itu bisa sampai 10.000 orang gitu. Ini kita copy juga ke sini. Nah, untuk nama form kita ganti jadi form dokter. Terus nama list box kita ganti jadi tabel data. Ini juga kita copy ke bawah sini. Ini juga kita copy ke bawah sini. Nah, nama sheet ini kita ganti dengan nama sheet yang ada di sheet 3 itu data dokter. Terus sel data awal kita masukkan yang A5. Dan kolom terakhir berarti dia kolom apa tadi? Kolom G. Kolom G berarti kita ketik G di sini. Nah, kalau sudah di bagian sini kita ketik ya, di user form initial sini kita ketik call ambil data. Kita tes. Nah, ini udah masuk nih. Ya. Udah masuk dan ini juga kita masukkan di dalam tombol apa namanya ini ya. Ini kita copy juga ke dalam tombol sini. Di tombol ini ya. Tombol save tadi, masukkan di atasnya call MSG box di bawah. Nah, kalau misalnya kita masukkan datanya misalnya ID dokter ID 1002, nama dokter misalnya Wati gitu. Lalu jenis kelaminnya perempuan, profesi misalnya dia perawat, telepon 0854. Alamat di Jember misalnya. Klik tombol save. Nah, maka dia udah masuk langsung ke sini. Nah, ini. Klik OK. Tutup. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia akan masuk juga ke dalam data dokter dan data perawat sini. Oke, itu untuk form di bagian form data perawat pada bagian tombol save ya. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi di bagian video part selanjutnya untuk mengaktifkan tombol update, delete, dan reset. Dan nanti juga akan mengaktifkan lagi di bagian tombol poly, data kamar, dan seterusnya. Oke, itu saja untuk video di bagian part kedua sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.